mesin gua, generator alarm ya. Pas jam jaga gua jam 4.20 bahwa gua dapat alarm bahwa generator nomor 2 LO priming pump fail. Kemudian preloop oil juga pressure low. Kita akan lihat di mesin nomor 2. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi LO priming pump fail, kemudian ada preloop oil pressure low. Nah, kita akan ngecek di pump, di local setnya, di preloop pumpnya ya. Kemudian gue pastiin, jadi setiap kerja gue pastiin the pre-safety precaution ya. Jadi kayak gini gue posting supaya aman, jadi nggak ada orang kalau mau operate, jadi jadi ada orang tahu bahwa kita sibuk kerja di sini gitu kan. Nah, gue sekarang udah di bawah ya, di local set. Dan gue pastiin ya, ini preloop pump breaker off, gue pastiin nih di sebelum kerja. Kemudian gue off, pastiin. Nah, inilah alat yang buat gue nanti butuhin buat cek insulasi. Gue akan cek dia punya insulasinya, tahanan insulasi motor ini, preloop pumpnya. Nah, kemudian sebelum gua buka ini cover koneksi dari motor, jadi gua tandaan, gua pastiin tandaan, kemudian gua buka baut. Jadi untuk mempermudah, nah setelah gua buka, gua akan tes nih. Gua memakai alat namanya multimeter di kapal ya, kita cek tahanan resolusinya. Nah, ini namanya tahanan resolusi, menandakan bahwa menunjukkan tahanan resolusi menunjukkan 1000 megaohm ya, jadi bagus, masih bagus ini. Jadi motor masih bagus, bukan motor yang bermasalah. Nah, jadi gua pastiin fase ke fase, R ke S nya, R ke T nya. Jadi kita lihat nih, jarum menunjukkan tahanan isolasi bagus ya, 1000 mega ohm tuh, itu indikasinya bagus. Nah, kemudian gua buka cover atas nih, gua pastiin motor, putaran motor itu masih bagus nih. Jadi gua buka atasnya, bagian fan gua putar masih bagus sih. Dan kemudian gua akan buka panel, dan gua akan lihat di ECR nya. Kita lihat di generator nomor 3 preloop oil pump, gua akan buka, gua akan pastiin nomor 3. Jadi kita akan compare dari nomor 2 ke nomor 3 ya, gimana OCR nya. Oke, kita bisa lihat OCR di nomor 3, teman-teman, powernya on ya, powernya indikasi power on, kemudian trip powernya juga on, dia blinking on ya, terus kemudian relay juga on. Bandingkan dengan nomor 2, tidak ada power ya, jadi udah pasti nih OCR nomor 2 bermasalah. Nah, kemudian sebelum gua buka OCR, gua selalu koneksi, gua record dulu di paper, jadi supaya nanti pas disconnect atau pas connectnya jadi tidak bingung ya. Jadi kita pastiin. Nah, kemudian gua juga buka gambar ya, wiring diagram yang bermasalah. Kemudian kita bisa mengikuti wiring diagramnya, yang mana sih bagian mana wiringnya, koneksinya. Kita bisa lihat sesuai dengan wiring. Sini ini OCR nya, kemudian ada input masuk power 440 volt, kemudian masuk di OCR. Nah, di sini OCR nya nih. Kemudian nah ini aku juga lihat di gambar sebelumnya. Jadi di sini ada gambarnya, jadi sebelumnya pernah dibuka ya, ini lebih jelasnya. Jadi wiring pipa koneksinya juga kelihatan ya, koneksinya di mana. Kemudian nah ini kita bisa lihat seperti contoh E1 nya 208, kemudian powernya, NO nya. Nah, ini kabel yang masuk ke breaker. Nah, kita akan disconnect kabel yang di bawah OCR ini. Nah, gua akan coba satu persatu buka disconnected, atau kita
buka kabelnya dari mulai di bawah ya, dari mulai auxiliary, OCR. Oke, udah seperti ini kita buka. Nah di sini OCR-nya ada cover depannya ya, jadi kita bisa buka. Nah seperti ini kawan-kawan, jadi lebih mudah nanti kita buka kabelnya. Kalau sudah buka, gua pastiin setiap ujung kabel gua pakai insulasi nih, kabel insulasi supaya aman, tidak terjadi konsleting ataupun short circuit ke depannya. Jadi gua pastiin, teman-teman nanti pastiin juga pakai low tape, insulation tape khusus buat listrik insulasi seperti ini ya. Kita akan cek. Nah di sini di bawah ini ada pin nih buat pin. Jadi kita buat buka relaynya, di sini di bawah ini ada pin. Nah, seperti kan kawan, pakai obeng kecil ya, kecil kemudian kecil. Nah setelah kita tarik, kemudian kita bisa naik ke atas relay, kemudian kita bisa tarik. Nah seperti ini ya kawan-kawan. Nah seperti ini relaynya, dan supportnya juga seperti ini, makanya kita harus perlu pakai obeng kecil untuk membuka relay ini. Nah di sini gua pastiin gua ada 3 spare ya, baru OCR 3PS ya kan, seperti ini ya. Ini yang lama, kemudian gua akan buka yang baru nih. Yang baru seperti ini ya teman-teman, dia warnanya hitam, cuman intinya sama, cuma warna beda. Spesifikasinya juga kita harus pastiin yang baru dengan yang lama itu sama ya, spesifikasi antara ampere, kemudian voltage-nya gua pastiin sama, kemudian pengaturan antara load time-nya ini yang baru, kemudian kita pastiin yang lama ya. Jadi kita harus pastiin kita setting sama dengan yang lama. Nah gua pakai obeng kecil nih, gua akan setting di load ampere-nya. Jadi yang lama kita bisa lihat tertera sekitar 15 ampere ya. Jadi gua akan putar nih sesuai dengan settingan relay yang lama. Yang baru kan masih di 0 ya ampere, jadi gua akan putar sesuai dengan settingan relay yang lama sampai di 15 ampere. Kita bisa lihat 15 ampere ya, sama dengan settingan relay yang lama. Kemudian di time-nya, maksudnya ini delay time-nya, dia gua pasang di sini 5 second, 5 detik ya, karena di pengaturan OCR yang lama 5 detik juga seperti ini. Kemudian OTM-nya kita bisa lihat, OTM-nya settingan yang lama OCR-nya tidak disetting, jadi nggak usah di setting ya. Jadi cukup kita menirukan settingan relay yang lama. Kemudian di sini ada switch ya, switch buat netral, kemudian ada reset. Nah seperti ini yang lama masih di reset. Nah seperti ini ya yang reset. Jadi gua akan pastikan ke netral switch ini. Jadi kalau kita pasang relay, kalau kita tidak switch ke netral, relay tidak akan nyala karena switch masih posisi mati ya. Jadi gua akan select ke N, posisi N. Ya udah seperti ini ya. Jadi setelah selesai settingan selesai, jadi gua akan pasang kembali ya sesuai dengan awalnya. Seperti ini sudah kepasang, kemudian gua akan kembalikan lagi satu persatu sambungan kabel semula ya, yang awalnya kita buka, kita akan sambung kembali sesuai dengan yang penunjuk wiring diagramnya ini. Nah setelah udah selesai nih, gua pastiin ya, gua pastiin benar kabel koneksi, sambungan koneksi ini benar-benar kencang, biar tidak terjadi konsleting ataupun short circuit, ataupun bahkan nanti kalau misalnya ada vibrasi atau getaran, kabel ini tidak akan lepas gitu kan. Ini gue pastiin semua sambungan kabel dengan baik, dengan sedikit kencang. Kemudian gua akan pasang kembali nih cover depan, cover penutup baut. Nih kita tinggal dorong ke atas hingga masuknya udah kelar. Gampang sih, kita tinggal tarik sedikit kemudian kita masuk kembali.
Kita pastikan semua udah kepasang. Nah, jadi gua pastiin sesuai dengan diagram yang gua tadi sebelum gua cabut, pas kabelnya sesuai dengan yang gua gambar ya, sesuai dengan buku ya. Alhamdulillah udah kelar, udah kepasang, udah sesuai. Nah, gua akan tutup, coba akan tutup, kemudian gua akan breaker, gua akan off ya. Gua akan pastikan breaker bisa nyala, kemudian gua breaker on seperti ini ya. Kita akan buka kembali apakah power masuk ke relay, ke OCR. Nah, kita bisa lihat ya, power kedap-kedip di relay ya, ini menunjukkan nyala ya. Kemudian gua akan nyala ini, switch masih manual, pompa masih manual. Nah, gua akan switch on, lampu indikasi nyala, motor akan menyala. Nah, di sini, nah alhamdulillah kita bisa nyalain, lihat ya, lampu dalam kondisi on, nyala. Kemudian kita akan lihat di motornya apakah muter. Kita bisa lihat motor udah nyala ya. Jadi alhamdulillah kita berhasil mengganti relay. Itulah informasi dari saya. Semoga informasi sedikit bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di next video. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never